Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan membahas tentang globalisasi Dan membahas bentuk-bentuk globalisasi. Mereka lagi ngapain? Kita samperin yuk. Yuk. Kalian lagi ngapain? Ini pasti dampak dari globalisasi. Hah? Globalisasi? Apaan tuh? Globalisasi merupakan serapan dari kata globalization. Secara bahasa, global berarti mendunia, sedangkan ization merujuk pada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Kalau bentuk globalisasi itu apa aja? Jadi yang pertama, globalisasi ekonomi adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Dan salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Yang kedua adalah globalisasi kebudayaan adalah penyebaran gagasan makna nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial, dan proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan lain-lain. Terus ada globalisasi transformasi. Transformasi adalah transformasi yang meliputi perubahan konsep, ruang, dan waktu dalam kehidupan manusia di bidang transportasi. Contohnya adalah mobil dan motor listrik sebagai bentuk dari perkembangan tenaga bensin. Selanjutnya yang keempat adalah globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu yang cepat. Contohnya adalah 1. Munculnya berbagai permainan online atau game online, dan lain-lain. Selanjutnya, globalisasi iptek adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Contohnya adalah adanya pesawat terbang yang menjadi moda transportasi negara. Kok tahu? Barusan searching di Google. Itu juga bagian dari dampak globalisasi. Globalisasi ekonomi pun dapat diartikan sebagai peraturan sosial untuk produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi lahan, modal, barang, dan layanan tenaga kerja. Contoh dari globalisasi ekonomi adalah adanya aktivitas ekspor dan impor, adanya berbagai perusahaan multinasional, meningkatkan daya saing. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi adalah tentang perdagangan yang tak mengenal batas, ruang, atau negara. Pertumbuhan globalisasi kebudayaan didasari karena informasi dan gambaran dari suatu wilayah dalam pemasaran yang dilakukan telah masuk sebagai sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perubahan budaya antara suatu bangsa, wilayah, dan individu. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti budaya barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Dengan adanya globalisasi di bidang transportasi, maka saat ini terjadi kemudahan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain walaupun jaraknya sangat jauh. Pada bidang pembangunan, dengan adanya globalisasi transformasi dapat mempermudah proses pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana sampai ke pedalaman, dan sehingga daerah terpencil dan terisolasi menjadi terbuka dan terhubung dengan dunia luar. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Dampak positif globalisasi di bidang komunikasi adalah 1. Kemudahan komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. 2. Pencarian informasi yang cepat, tepat, dan akurat. 3. Meningkatkan hubungan diplomatik sebagai bentuk dari kerjasama internasional negara. 4. Meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. 5. Pengenalan budaya lokal ke luar negeri.
Dan dampak negatif globalisasi di bidang komunikasi adalah 1. Kejahatan siber. 2. Mudahnya akses kepada informasi yang tidak baik. 3. Melunturnya budaya lokal. 4. Individualisme. 5. Munculnya sikap konsumtif. 6. Munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti tersendiri. Ilmu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma etika. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti pekerjaan, dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan dari berbagai cabang industri. Kesimpulannya, globalisasi sangat erat kaitannya dengan sejarah di mana pesatnya perdagangan lintas benua maupun ekonomi industri sebagai ideologi perkembangan ekonomi. Pengaruh arus globalisasi pada dasar sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada, serta kebijakan dan strategi untuk mengulanginya. Tentu saja diharapkan bagi setiap negara untuk menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadai berbagai kemungkinan tantangan globalisasi. Dan saran-saran untuk menghadapi globalisasi ini adalah bahwa di era globalisasi ini sangat nyata dibutuhkan generasi yang unggul dan mandiri dalam iptek. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif dari kita dalam menerima perkembangan iptek untuk mengimbangi kehidupan kita dalam era globalisasi ini, sehingga tercipta generasi yang tidak tertinggal dalam era globalisasi ini. Dan sehingga pengaruh teknologi informasi memang tidak mungkin kita tolak atau hindari. Kita harus dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati dalam bersikap bijak agar dampak negatif yang menyertainya dapat kita hilangkan atau paling tidak kita minimalisir. Mengenalkan teknologi informasi sekaligus pemanfaatannya bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan meningkatkan daya nalar dan daya seleksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang membanjir, sehingga masyarakat semakin kritis dan dewasa dalam menyikapinya. Nah, sekarang udah nggak bingung lagi kan sama globalisasi? Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.